pendapatan anak tuma Kang, tamu tuma. Waalaikumsalam. Metu, mlebu metu, gon mlebu. Oh iya. Mlebu, Bro. Ya Allah Kang Lupit. Nyong sedih nemen, nyong aslinya pengen cilok bisa ngaji. Nyong pengen cilok bisa duwe tata krama sing apik. Kalau kayak gini nemen ya Allah, nyong tobat, nyong tobat Kang Lupit. Ya wis manakon balik bareng kowe njaluk diajari ngaji maring ustad kampung, maring ustad sining desa, sining desane kawan, sining perak umahe kawan, ke siji lok ben bisa ngaji, ben prilakune ben apik. Ya Kang Lupit, assalamualaikum, nyong tak balik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bersama saya Bambang Sadono. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur bisa sampai memberi solusi. Saat ini saya bersama dengan seorang pemuda yang gagah perkasa. Namanya Firman Haryo Susilo, sarjana psikologi. Apa kabar, Mas Firman? Alhamdulillah, baik pangestunipun Pak Bambang Sadono. Dia dikenal dengan nama Ki Haryo Entus Susmono. Dari nama yang disandangnya sudah menjelaskan bahwa ia memang putra almarhum Ki Entus Susmono, mantan Bupati Tegal dan seorang dalang yang saya kira cukup populer, cukup mewarnai dunia pedalangan di Indonesia. Buah memang biasanya jatuh tidak jauh dari pohonnya. Walaupun lulusan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Solo, sekarang lebih dikenal sebagai dalang wayang golek atau yang diperkenalkan sebagai wayang santri yang selama ini juga dilakukan oleh Ki Entus sang ayah. Mas Firman atau Mas Haryo. Penjenengan kuliah di Fakultas Psikologi. Sudah tempat kerja belum? Kerja di mana? Sudah, Pak. Saya lulus kuliah itu nggak langsung kerja sebenarnya. Cuma saya buka warteg di Solo. Saya masak sendiri, ngelola warung sendiri. Alhamdulillah dalam waktu 5 bulan bangkrut, Pak. Karena memang penempatan harganya di situ kurang cocok memang. Dari harga bahan baku sama harga pasar sulit sekali. Jadi beda dengan Jakarta. Bisa dikatakan kalau harganya mungkin harga bahan pokoknya sama di Solo dan di Jakarta, Pak. Tapi ketika harga jual bicara Solo, Jogja itu sangat jauh dari Jakarta. Yang kemudian bangkrut saya pulang disuruh Abah ngurusi manajemen Satria Laras, manajemen wayangnya Abah. Terus saya juga sempat daftar ke salah satu vendor BUMN di Pertamina. Itu sekitar 6 bulan. Dan itu Abah Antus nggak tahu kalau saya kerja di sana. Abah tahu saya kerja di vendornya Pertamina itu kira-kira 2 bulan setelah saya bekerja di sana. Tapi saya cuma 6 bulan, kemudian Abah waktu itu cuti kampanye untuk periode yang kedua, pencalonan bupati yang periode kedua. Terus saya disuruh pulang untuk ngurusi saksi pilkada waktu itu, Pak. Akhirnya saya disuruh resign. Jadi putra seorang dalang terkenal, seorang bupati, sampai buka warung Tegal, kemudian ngelamar di tempat yang lain ya, begitu ya? Iya, betul. Mas Haryo, sekarang udah dikenal sebagai seorang dalang, menurut saya sangat potensial. Saya sudah nonton sepintas pementasan di YouTube itu. Nah, persoalannya adalah kenapa Mas Haryo baru mulai mau mendalang setelah Pak Entus tidak ada? Ini jadi memang ketika saya mendalang lagi setelah Abah Antus meninggal, itu sebuah cerita spiritual empiris yang mungkin itu menjadi cerita kehidupan saya, Pak. Jadi dulu waktu saya mulai mendalang itu sebelumnya kan, pangapunten, saya
berasal dari keluarga yang broken home. Ah. Abah sama mama bercerai. Kemudian setelah fase pasca perceraian itu, saya sampai kelas 5 SD itu merasa takut kalau ketemu Abantus, Pak. Sampai pada akhirnya ketika kelas 6 SD, saya diminta mendalang untuk acara perpisahan di SD saya. Di situ saya baru mulai dekat dengan Abah, Pak. Jadi saya menemukan sosok Abah lagi nih, saya menemukan sosok Bapak lagi. Lagi senang-senangnya saya menemukan sosok Bapak, karena selama pasca perceraian itu saya jauh dari Abah, bahkan saya takut kalau ketemu Abah. Itu saya udah ketemu, alhamdulillah senang banget, Pak. Tapi ketika saya latihan dalang, yang namanya Abantus itu, ya kalau bahasanya orang kerja, bahasanya orang profesional itu disiplin, Pak. Tapi kalau bahasanya anak kan galak, Pak. Kalau bahasanya kan galak. Jadi saya pernah totalnya saya nggak mau dalang itu ketika kelas 3 SMP dan peralihan kelas 1 SMA itu saya latihan dan susah itu. Saya malas-malasan karena sebelumnya dimarahin Abah terus, Pak. Ya karena saya latihannya nggak beres-beres gitu. Saya terakhir itu mau dikeprok gamelan sama Abah. Nah, saat itulah titik di mana saya nggak mau dalang lah. Wah, itu bawa badan aja tak openi. Deket dengan Abah seperti itu, Pak. Tapi ya itu Abah yang mengajarkan wayang. Ya memang Abah prinsip seperti itu menjadikan Abah yang luar biasa, Pak. Tapi kalau untuk saya waktu itu ya sulit sekali. Sampai pada akhirnya ketika Abah meninggal dunia, saya kurang lebih 2 tahun mendampingi Abah, ngurusi manajemennya Abah. Di situ saya mulai melihat ketika Abah belajar ngaji ke kiai-kiai, ke para habaib, Abah bagaimana semangatnya bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Jadi ketika Abah di Pakaliran itu bisa menyelesaikan konflik di pewayangan, ternyata Abah di masyarakat juga bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat, Pak. Jadi yang saya pelajari dari Abah itu, ternyata Abah itu berbudaya bukan cuma untuk budaya dan kesenian tok, tapi juga bisa untuk bermanfaat dari segala aspek masyarakat. Ya premanisme lah, ya pangapunten prostitusi yang bisa Abah atasi untuk mau dalang lagi. Bilalah seorang gurunya Abah, Kiai Mahfud Holik namanya, beliau mengatakan bahwa yuk wayangnya Abah kudu diterusaken. Nek ora diterusaken amal jariah Abahmu tugel yo. Karena di wayang santri itu banyak sekali dakwahnya, banyak sekali ajaran-ajaran yang Islam yang diajarkan. Sampai yang paling bikin saya termotivasi lagi untuk mendalang, Pak. Ketika Abah meninggal dunia, ada salah satu akun Instagram yang mend-DM saya, ngirim pesan ke saya. Pertama mengucapkan bela sungkawa, yang kedua orang itu mengatakan terima kasih kepada Abah. Saya tanya, loh Mas, jenengan pernah ketemu Abah kok bisa terima kasih kayak gini? Enggak Mas, jenengan pernah dibantu apa sama Abah kok bilang terima kasih? Ya bukannya dibantu Mas Haryo. Terus saya minta dia cerita, gimana ya ceritanya Mas? Dia bilang, Mas saya itu anak yang paling sulit disuruh untuk sholat Mas. Kiai didatangi ke rumah saya nggak mau sholat. Orang tua saya tentang nggak mau sholat saya. Tapi ketika saya melihat pementasan Abantus, wayang santri dengan tokoh Lupis Lentengnya ketika menjelaskan tentang filosofi sholat, saya mau sholat Mas. Nah itu luar biasanya Pak. Ngaten Pak Bambang. Jadi saya kira luar biasa sekali. Saya melihat Mas Haryo ini sebenarnya cukup potensial ya, cukup berbakat. Ya, pandai ngomong, pandai bercerita, ya itu sudah menarik. Penjenengan sudah kagum terhadap Pak Antus, itu berarti kagum terhadap apa yang dilakukan dan apa yang diajarkan. Jadi pasti akan meneruskan. Ya. Nah, saya kira luar biasa. Sekarang udah pentas berapa kali? Ya sudah berkali-kali sih Pak, alhamdulillah. Cuman belum wayang kulit. Banyak sih request untuk wayang kulit, cuma kan saya baru mau belajar kalau wayang kulitnya. Kalau wayang santri alhamdulillah sudah banyak. Masalahnya kenapa memilih wayang santri? Apakah ketika belajar bersama Pak Antus itu juga wayang santri, bukan wayang kulit? Kalau wayang santri kan medianya wayang golek, Pak. Memang saya dari awalnya itu latihannya wayang golek. Kemudian kalau wayang santri itu tidak banyak pakem-pakemnya. Kalau Abah wayang santri kan relax, nggak ada suluknya dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini untuk pengembangan saya wayang santri saya kasih suluk Pak, saya kasih jogetan di awal juga itu, yang seperti Abah lakukan di wayang-wayang klasik.
Tapi kalau wayang santri benar-benar fresh. Tapi karena untuk pengembangan saya tambahin sendiri. Musiknya juga saya garap lagi. Gitu, Pak. Kalau wayang kulit ya banyak pakem, banyak ilmu yang harus dipelajari di wayang kulit. Jadi ketika saya pentas wayang kulit, saya pengennya benar-benar bagus pementasannya. Gitu. Kalau wayang santri lebih mudah dan dilalah. Abah ketika akhir-akhir hayatnya memang mewasiatkan bahwa wayang santri itu nanti yang meneruskan Haryo. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Tadi ada rekaman yang sedikit terpotong di depan supaya diulangi lagi. Jadi apa sebenarnya pesan Pak Entus, Ki Entus ini terhadap Mas Haryo? Yang jelas gini, Pak. Waktu Abah benar-benar mengatakan bahwa wayang santri itu saya yang meneruskan, karena ya mungkin Abah mengira saya yang melihat langsung ketika Abah sowan ke kiai berhari-hari untuk ngaji, pindah kota sini, pindah ke kiai sana, pindah ke kiai sini. Ketika konsultasi dengan Pak Dimantep juga berhari-hari, bahkan sampai pindah kota, Pak. Saya menyaksikan betul proses belajarnya Abah itu seperti apa. Saya menyaksikan betul bagaimana Abah itu mencari ilmu, gak mengenal lelah, gak mengenal waktu, Pak. Bahkan gak mengenal pulang kalau saya bilang, kalau Abah nyari ilmu itu. Dan waktu itu Abah bilang, kamu itu lebih alim dari Abah, yo. Puasamu lebih kenceng, Senin Kemismu jalan, duhamu jalan. Waktu itu, Pak. Alhamdulillah, tirakat saya lumayan, alhamdulillah. Dilihat Abah, dilalah waktu itu. Nah, Abah langsung mewasiatkan itu. Besok wayang santri kamu yang pegang. Dan ketika saya berkonsultasi tentang sesuatu yang saya, kadang-kadang Abah malah langsung bilang, yuk, kamu langsung ke kiai sana. Pertanyaan ini, oh ini ke kiai sini yuk, kamu sana, tanya sendiri. Ternyata itu adalah sebuah tanda, Pak. Memang saya harus rajin sowan kiai, rajin mencari ilmu, seperti apa yang Abah lakukan. Ngaten Bapak. Wayang santri itu kan memang bahannya wayang golek, tetapi muatannya itu ajaran-ajaran Islam gitu ya. Itu memang khas Pak yang memulai Pak Entus wayang santri itu ya. Iya. Tapi sebelumnya yang memulai adalah Kiai Mustahid, beliau dari Kota Tegal juga. Latihan di sanggarnya Abah. Ya, kemudian namanya Abah, otak kreativitasnya keluar. Abah juga buat akhirnya, Pak. Gitu. Dan yang alhamdulillah yang booming adalah Abah. Tapi alhamdulillah Kiai Mustahid juga masih jalan wayang santri ala Kiai Mustahidnya. Gitu. Jadi kalau saya lihat wayang santri itu selain karena bahasanya agak pakai Tegal, tokohnya juga pakai tokoh Tegal, itu memang lebih banyak di sekitar situ ya, termasuk Banyumas, Cilacap dan sebagainya itu. Tapi kalau mau mayoritas mau yang lebih luas kan harus wayang kulit yang lebih menasional. Betul sekali. Ya, jadi Pak Entus juga pernah meminta supaya Pak Haryo tidak hanya di wayang golek tapi di wayang kulit juga. Kalau secara itu sih enggak sih Pak, karena ketika Abah hidup itu benar-benar saat itu saya fobia sih Pak sama wayang Pak. Jadi ketika saya itu disuruh Abah dalang itu saya takut Pak. Saya teringat ketika Abah marah dan lain sebagainya. Jadi ketika Abah membahas saya disuruh dalang, ya saya cuek-cuek aja Pak. Jadi yang dulu saya itu fobia sekali dengan wayang, sekarang jadi gandrung banget sama wayang Pak. Ya. Ya ini jadi, sampai ruangan saya pasangi kelir. Iya. Untuk latihan wayang kulit. Mas, di situ. Tadi selain memang berat ya kalau Mas Haryo mau tidak mau akan dibandingkan dengan Pak Entus. Kira-kira apa lebih hebat atau enggak gitu ya kira-kira. Jadi itu beban yang berat sekali. Kalau menurut Mas Haryo, ya. Kalau menurut Mas Haryo sendiri kehebatan Pak Entus itu apa? Yang paling saya lihat pun mengakui, teman-teman seniman dalang yang lain pun mengakui, bahkan mancanegara pun mengakui, Pak. Tapi kalau yang paling bikin saya terpukul
kau adalah bagaimana Abah bisa menyelesaikan permasalahan Abah ketika bikin konflik di wayang, kemudian bisa menyelesaikan dengan cara yang apik, dengan cara teatrikal. Ternyata Abah bisa menerapkannya di masyarakat juga. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya itu kan dalang yang pernah dikenal paling hebat itu kan Narto Sabdo. Nah, kehebatan Narto Sabdo itu di drama, membuat drama. Kemudian sastra juga hebat, kemudian di humor. Nah, Pak Entus ini itu menurut saya yang paling mewarisi dramatik itu Pak Entus, mendramakan pentas itu. Nah, kemudian juga humornya juga luar biasa. Nah, ditambah penampilan kreativitas teaternya itu, wayang-wayangnya itu juga luar biasa. Nah, bagaimana? Ya, betul sekali, Pak. Ya, betul, Pak. Dan Abah itu bisa ya gaya teatrikal, gaya-gaya humor. Abah memang basicnya teater. Saya juga basicnya teater juga, Pak. Dan Abah kalau misalkan nemu-nemu humor itu di masyarakat, Pak. Jagongan sama tukang becak, jagongan di warung, itu nemu guyon-guyon masyarakat, Pak. Guyonan rakyat lah. Ya. Abah seperti itu. Ya, pernah ada orang Semarang, Pak Haji Suwanto cerita sama saya. Pak Antus itu kalau mau dalang mampir ke tempat saya, Pak, minta juk-juk, minta humor pada saya, katanya. Nah, iya. Rajin Abah itu meneliti, riset itu lah. Luar biasa. Jadi memang rajin ya. Dan salah satu lagi kehebatan Pak Antus itu di manajemen. Jadi bagaimana menjual, dalam tanda petik menjual dirinya luar biasa. Nah, benar nggak kira-kira itu? Bahkan Abah rela merogoh kocek sendiri untuk masang baleho, masang banner, itu Abah lakukan. Iya, jadi zaman orang belum mikir kayak begitu, itu sudah melakukan Pak Antus itu. Baik, Mas Aryo, saya dengar ada apa? Teman-teman mau membuat apa Pak Bambang? Akan membuat buku tentang Pak Antus. Terus, betul sekali Pak. Yeah. Betul, Pak Atmo Tansidik, juga teman-teman pegiat literasi di Tegal itu ingin membuat buku tentang apa? Ya, bukan kesan dan pesan sih Pak, tapi cerita apa yang pernah mereka alami, beliau-beliau alami kepada Abah. Yeah. Dan narasumbernya ada panitianya juga Pak, nanti yang mensepakati siapa kira-kira narasumber, penulis-penulis yang akan menuliskan tentang Abah Antus. Jadi bukan cuma kawan, tapi yang menarik di tulisannya. Karena kami ingin buku itu senatural mungkin tentang Abah Antus. Oke, saya kira ide yang bagus sekali. Iya, nanti Pak, ya. Kapan-kapan wawancara lagi untuk hal-hal yang lain. Pokoknya banyak yang menarik lah tentang Pak Antus ini. Mudah-mudahan bukunya lancar. Gitu. Amin. Terima kasih pun Pak Bambang Sadono. Sehat selalu Pak. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang.